Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Food and Beverage. Kali ini kita akan mempelajari tentang plating dan garnish. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian plating dan garnish. Plating adalah cara penataan dan penyajian makanan di atas piring dengan memperhatikan posisi dan komposisi makanan agar menunjukkan nilai seni dan kualitas yang baik dan kualitas yang tinggi. Sedangkan garnish adalah penghias menu dalam bentuk yang unik dan cantik yang diberikan pada makanan atau minuman yang terbuat dari bahan yang bisa dimakan dengan tujuan memberikan daya tarik seseorang untuk menikmati menu tersebut atau sebagai tanda khusus. Berikut ini adalah merupakan syarat-syarat dalam pembuatan garnish. Apabila akan menghias sebuah hidangan, hendaknya memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama adalah bahan yang dipakai harus dari bahan-bahan yang segar, kemudian dapat dimakan, tidak berulat, dan bersih. Yang kedua adalah harus mengetahui jenis masakan yang akan dihias, sehingga bahan garnish yang dipakai dapat disesuaikan dengan bahan yang akan dimasak. Kemudian yang ketiga, pergunakanlah warna yang menyolok dan menarik. Besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus seimbang dengan besar ruangan dan tahu persis di mana hiasan itu akan ditempatkan. Perbandingan hidangan dengan garnish adalah 10:1. Kemudian, alat-alat yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus, rapi, indah, dan mempesona. Selanjutnya, garnish diharapkan dapat memberikan variasi warna pada makanan yang mempunyai warna yang kurang menarik agar kelihatan menjadi lebih menarik. Makanan yang mempunyai bentuk kurang menarik, misalnya makanan tersebut terdiri dari bermacam-macam warna sehingga terlihat ramai. Nah, garnish di sini sangat membantu suatu makanan agar terlihat lebih menarik. Misalnya dengan memberikan sehelai daun peterseli, irisan tomat, irisan jeruk nipis, irisan wortel ataupun buah dan sayur lainnya. Selanjutnya, garnish dapat menambah rasa dan aroma yang lezat pada makanan. Misalnya yang tampak pada gambar adalah semangkuk sup ala Chinese. Di sana ditambahkan potongan-potongan kecil dari batang daun seledri yang berfungsi untuk memberikan aroma yang khas dari batang daun seledri untuk menambah cita rasa dan memberikan aroma yang lezat. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat hiasan makanan atau garnish dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu adalah buah-buahan. Buah-buahan yang umum digunakan sebagai garnish antara lain adalah tomat, lemon, lobak, ketimun, alpukat, bawang bombay, paprika, cabai merah, dan cabai hijau. Yang kedua adalah bahan garnish dari sayur-sayuran. Sayuran yang umum digunakan sebagai garnish antara lain adalah peterseli, seledri, daun bawang, kemangi, lettuce atau selada, kemudian sawi putih, dan kol. Demikianlah penjelasan tentang garnish, manfaat, dan syarat-syaratnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang plating. Konsep dasar plating. Beberapa konsep penting saat mempersiapkan dan menyajikan hidangan yang menarik. Sebagai seorang juru masak, perlu mengetahui tentang hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama adalah mempertimbangkan jenis masakan yang akan disajikan. Nah, sebaiknya menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk plating setelah mengetahui masakan apa yang akan disajikan, meliputi sausnya dan garnish. Kedua adalah memperhatikan ukuran porsi makanan. Sebelum memulai plating, ukuran porsi sudah diketahui dengan pasti, disesuaikan dengan besarnya piring agar penataan saus dan garnisnya tidak terkesan memenuhi piring. Ketiga adalah penyajian makanan dengan membuat warna yang kontras pada piring. Warna kontras yang dimaksud di sini adalah warna garnish sebaiknya berlawanan dengan warna makanan. Misalnya, jika warna makanan adalah pucat atau pastel, maka garnish yang digunakan adalah berwarna mencolok dan cerah. Selanjutnya, yang keempat yaitu susunan makanan tidak harus simetris, bisa juga dengan memberi bentuk asimetris. Hal ini adalah untuk menghindari kesan yang kaku pada plating makanan. Pada plating makanan, sebaiknya mengkombinasikan antara warna yang gelap dengan yang cerah, kemudian bahan makanan yang besar dan kecil, dan juga tekstur makanan yang lembut dan renyah. Plating makanan sebaiknya tidak berlebihan dengan saus. Jika menyajikan makanan dengan menggunakan tusuk, misalnya sate ayam, bakso, atau udang, gunakanlah jumlah ganjil, sehingga makanan akan terlihat lebih menarik pada piring. Selanjutnya yang ketujuh adalah pilihlah piring dengan tepat. Memilih piring yang tepat untuk penyajian makanan merupakan kunci presentasi makanan yang menarik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat. Pilihlah piring dengan ukuran yang tepat. Pilihlah warna piring. Warna piring yang putih sangat populer digunakan dalam plating karena memberikan latar belakang yang netral untuk kreasi warna-warni, hidangan maupun saus yang disajikan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara melakukan plating. Saat akan melakukan plating, sebaiknya sudah mengetahui di mana dan bagaimana bahan makanan maupun saus akan diletakkan dan dibentuk agar terlihat lebih menarik, bersih, dan rapi. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemanfaatan saus. Gunakanlah saus sebagai dasar makanan dengan cara menuangkan saus dengan pasti, jangan ragu-ragu, agar tercipta goresan yang rapi. Yang kedua adalah jumlah hidangan yang ditata. Jika menata hidangan dalam bentuk a bite size atau sekali makan dalam bentuk kecil, maka sajikanlah hidangan dengan jumlah yang ganjil, karena jumlah ganjil menciptakan daya tarik visual yang lebih baik dan menarik. Yang ketiga yaitu penempatan hidangan. Tempatkanlah hidangan sebaiknya mengenai saus, sehingga ketika dinikmati hidangan tersebut terasa lebih berkualitas dikarenakan terasa lebih enak karena mengenai saus yang juga berfungsi untuk menambah rasa pada hidangan yang disajikan tersebut. Yang keempat adalah penyajian sesuai dengan berat porsi. Penyajian hidangan agar lebih menarik, jangan terlalu berlebihan menata hidangan di atas piring, sehingga menutupi seluruh dasar piring. Persentase ruang yang ditata di atas piring sebaiknya adalah 60% hidangan beserta saus dan 40%-nya dibiarkan kosong. Hal ini akan menjadikan tampilan hidangan menjadi lebih menarik. Mata tidak jenuh dengan melihat penampilan hidangan karena piring sebagai tempat meletakkan hidangan tidak terlihat penuh.
Selanjutnya, poin yang kelima adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pikirkanlah warna dan kontras. Salah satu rahasia terbaik untuk plating yang indah adalah memperhatikan detailnya. Piring yang berwarna putih dengan beraneka warna dari hidangan yang disajikan menyajikan penampilan yang indah. Dan didukung oleh warna yang kontras antara piring yang polos dengan hidangan yang berwarna tajam dan mencolok, termasuk sausnya, sebagai pelengkap hidangan. Yang kedua adalah ciptakanlah latar belakang yang indah di piring dengan menambahkan bahan makanan yang berwarna cerah dan bervariasi. Penyajian hidangan diibaratkan melukis dengan media hidangan, sehingga piring merupakan kanvas yang dihiasi dengan warna yang berasal dari hidangan yang disajikan. Selanjutnya, manfaatkanlah ketinggian dari hidangan yang disajikan sehingga memiliki daya tarik visual yang lebih menarik. Kemudian, manfaatkanlah kombinasi perbedaan tekstur hidangan yang disajikan. Misalnya, menyajikan hidangan yang renyah, maka kombinasikanlah dengan topping keju yang meleleh atau lembut, sehingga menciptakan kombinasi tekstur yang lebih menarik. Kemudian, guna menampilkan hidangan yang menarik di hadapan tamu, perlu diperhatikan syarat penataan hidangan meliputi makanan yang disajikan, saus, dan garnish agar penampilan makanan tidak terkesan penuh. Beberapa referensi terkait dengan penataan hidangan mengatakan bahwa agar terlihat lebih menarik, makanan yang ditata di atas piring perlu diperhatikan adanya space atau ruang yang kosong untuk memisahkan pandangan antara hidangan yang memiliki aneka warna dan piring sebaiknya adalah berwarna polos. Yang keenam adalah gunakanlah garnish. Terkadang seorang juru masak menempatkan garnish atau hiasan makanan yang dapat dimakan tidak menambah menarik, justru merusak penampilan hidangan yang disajikan. Nah, beberapa cara meletakkan garnish pada makanan yang disajikan agar lebih menarik adalah mengikuti syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihlah garnish yang bisa dimakan. Saat selesai plating, penambahan garnish atau hiasan makanan sebaiknya adalah garnish yang bisa dimakan dan sesuai dengan rasa hidangan yang disajikan. Kedua, tempatkanlah garnish dengan tepat. Jangan menempatkan garnish di sembarang tempat. Letakkanlah garnish dengan memperhatikan warna dan tekstur yang kontras dari hidangan yang disajikan. Kemudian yang ketiga adalah gunakanlah garnish yang menimbulkan selera makan. Garnish yang mentah, terkecuali daun dan bunga, yang bisa dimakan mentah, potongan yang besar, dan aroma yang tajam, menimbulkan selera makan menjadi berkurang. Sebaiknya, pastikan pemberian garnish disajikan dengan cepat dan mudah dibuat, berbentuk kecil, tidak menutupi hidangan, segar, dan tidak beraroma tajam. Baiklah, demikian materi untuk pelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Terima kasih.